Halo Sobat Hukum, ketemu lagi dengan saya Bang Pidum. Bayangkan kamu sedang berlibur di tempat terpencil, lalu kamu buang air kecil di pohon yang dianggap keramat. Warga marah besar, kamu panik, buka KUHP dan teriak, "Loh, di buku undang-undang nggak ada pasal dilarang kencing di pohon, kalian nggak bisa hukum saya. Asas legalitas, bos." Eits, tunggu dulu. Di pasal 2 KUHP baru, argumen kamu itu nggak laku. Kenapa? Karena pasal 2 ayat 1 mengakui bahwa ada hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sering kita sebut hukum adat. Indonesia itu sangat luas, sobat. Tidak semua aturan bisa dikumpulkan dalam satu buku tebal. Ada aturan-aturan sakral di desa-desa yang perlu kita hormati. Jadi, meskipun tindakanmu tidak tercantum dalam KUHP nasional, jika menurut hukum adat setempat itu adalah kejahatan dan layak dipidana, kamu tetap bisa dihukum. Tapi tenang, tidak semua hukum adat bisa berlaku. Ada syarat ketat di ayat 2. Hukum adat itu hanya berlaku di tempat itu saja. Kamu tidak bisa dihukum dengan adat Papua jika berada di Jakarta. Dan yang paling penting, hukum adatnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan hak asasi manusia. Contoh, jika ada adat yang menghukum diasingkan ke laut tanpa makan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena melanggar HAM. Hukum adat tetap harus manusiawi, sobat. Jadi, siapa yang menentukan hukum adat mana yang sah? Ketua adat atau polisi? Di ayat 3 dijelaskan, pemerintah akan membuat aturan-peraturan pemerintah untuk mendata hukum adat yang berlaku. Jadi, tidak bisa sembarangan klaim, ini adat saya, harus terdaftar dengan jelas agar ada kepastian hukum. Intinya, pasal 2 ini adalah penghubung antara hukum negara dan kearifan lokal. Pesan moralnya? Di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. Hormati adat setempat. Jangan hanya mengandalkan buku undang-undang. Bagikan video ini ke temanmu yang suka traveling supaya tidak terkena sanksi adat. Sampai jumpa.